Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang tanggung jawab mendidik dalam pendidikan Islam. Pertama-tama, kita akan ke pengertiannya dulu. Pengertian tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Karena tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pengertian pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Pendidik bukan hanya sekedar guru, ustadz, mudarris, atau murabbi, akan tetapi orang tua atau keluarga, sekolah atau guru, dan lingkungan masyarakat dikategorikan sebagai pendidik, sebab ketiga faktor ini dapat menentukan keberhasilan anak didik. Orang tua atau keluarga. Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk seseorang. Dalam keluarga, seseorang pertama kali berinteraksi sebelum dengan orang lain dan dengan dunia luarnya. Interaksi itu sendiri sangat berperan dalam menumbuh kembangkan potensi fitrah yang ada dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siddiq bahwa pendidikan Islam mengkonsepsikan keluarga sebagai sekolah pertama, sebagaimana ungkapan seorang penyair dalam bait syairnya diambil dari Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab Makanatul Mar'ati fil Islam. Artinya, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik. Pokok pangkalnya. Kemudian sekolah. Sekolah dikategorikan sebagai pendidik bertanggung jawab melalui seorang guru atau pendidik kepada anak didik untuk mengembangkan daya berpikir atau penalaran sedemikian rupa, sehingga mampu untuk turut serta secara kreatif dalam proses transformasi kebudayaan ke arah keadaban demi perbaikan hidupnya sendiri dan kehidupan seluruh masyarakat di mana dia hidup. Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas dan bertanggung jawab kepada anak didik, sebab guru diberikan amanah kedua orang tua untuk mendidik anaknya. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai pendidik melalui lingkungan, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain bertanggung jawab mendidik individu-individu yang soleh untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan lingkungannya. Kehidupan masyarakat di sekitar anak atau siswa berpengaruh terhadap belajar anak tersebut. Jika dalam kehidupan suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik, maka hal ini akan berdampak buruk pada siswa yang berada di sana. Anak atau siswa akan tertarik untuk ikut berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini akan berakibat pada terganggunya belajar siswa dan bahkan akan kehilangan semangat belajarnya karena perhatiannya berpindah pada perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika lingkungan tempat anak tinggal adalah orang terpelajar yang berperilaku baik, yang mendidik dan menyekolahkannya, antusias dengan cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, maka akan terpengaruh juga pada hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, sehingga akan berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan masyarakatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bentuk tanggung jawab mendidik dalam pendidikan Islam. Berikut adalah bentuk-bentuk tanggung jawab mendidik dalam pendidikan Islam. Pertama, tanggung jawab pendidikan iman atau tauhid. Pendidikan iman atau tauhid yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syariah, dimulai dari anak mampu memahami dan mampu membedakan baik dan buruk.
Berikut beberapa cara pendidikan iman atau tauhid kepada anak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yakni 1. Memulai dengan menanamkan kalimat La ilaha illallah kepada anak yang baru lahir. 2. Mengenalkan tentang hukum yang halal dan yang haram. 3. Memerintahkan anak ketika usia 7 tahun untuk beribadah atau sholat. 4. Mengajarkan anak untuk cinta kepada Rasul, keluarga, dan keturunannya. 5. Membimbing dan membiasakan membaca Al-Quran. Kedua, tanggung jawab pendidikan akhlak, moral atau budi pekerti. Maksud dari pendidikan akhlak adalah pendidikan tentang moral, tabiat, dan keutamaan perilaku yang harus senantiasa diajarkan dan ditanamkan pada anak, sehingga anak bisa membedakan akhlak yang baik dan akhlak yang tercela, sampai menjadi orang dewasa yang mandiri. Pembinaan akhlak merupakan bagian dari tujuan pendidikan Islam, sebagaimana tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia agar beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan berperilaku yang sesuai dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan salah satu tujuan pendidikan Islam, maka nilai-nilai akhlakul karimah harus ditanamkan sejak anak usia dini, melalui pembudayaan dan pembiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik. Sejak zaman dahulu, mulai dari manusia purba sampai pada kehidupan zaman modern sekarang ini, kesehatan, kekuatan, dan kebugaran tubuh selalu jadi perhatian utama. Islam sendiri sangat perhatian terhadap pendidikan fisik pada anak, karena fisik yang sehat akan menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan pendidikan lainnya. Keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Maksud dari pendidikan akal atau disebut juga dengan pendidikan intelektual adalah pendidikan untuk membentuk pola pikir anak yang memiliki manfaat, baik ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan zaman. Intelektual disebut juga kecakapan atau ability yang mampu memahami, mengenal, menilai, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah dengan akal. Setelah anak masuk ke lembaga pendidikan atau sekolah, maka tanggung jawab keluarga dalam pendidikan akal atau intelektual bertambah banyak, seperti menyiapkan suasana belajar yang nyaman dan sesuai, mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas, bekerja sama dengan sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar, dan membiasakan mereka untuk mengulangi pelajaran di rumah. Kelima, tanggung jawab pendidikan kalbu atau psikis. Pendidikan kalbu atau psikis dimaksudkan di sini adalah mendidik anak supaya memiliki sikap keberanian, jujur, mengutamakan kebenaran, suka berbuat baik terhadap orang lain, dan mampu menahan diri ketika dalam kondisi tidak stabil. Tujuan dari pendidikan kalbu ini diantaranya membentuk, menyempurnakan, dan menjaga keseimbangan kepribadian anak, sehingga anak nantinya akan dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Pendidikan sosial dimaksudkan adalah membiasakan anak dari kecil untuk melaksanakan adab sosial dengan baik yang didasarkan pada psikis yang baik dan bersumber pada ajaran Islam, agar tertanam rasa keimanan sehingga dalam bermasyarakat nantinya dapat menampilkan perilaku dan akhlak yang baik, seimbang akal dan bijaksana dalam bertindak. Ketujuh, tanggung jawab pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan, sehingga ketika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui apa saja yang telah diharamkan dan dihalalkan. Selanjutnya, anak akan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup hedonistik. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, pendidikan seksual yang penting mendapat perhatian secara khusus adalah dilaksanakan pada fase-fase berikut ini. A. Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa tamis atau masa pra-puberitas. Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. B. Fase kedua adalah usia 10-14 tahun, disebut masa murahaqah atau masa peralihan dan masa puberitas. Pada masa ini, anak dihindarkan dari rangsangan seksual. C. Fase ketiga
usia 14 tahun sampai 16 tahun, disebut masa balik atau masa adolesen. Jika anak sudah siap untuk menikah, pada saat ini anak diberi pendidikan tentang etika mengadakan hubungan seksual. D. Fase keempat, setelah masa adolesen disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang cara istifaf, menjaga diri dari perbuatan tercela jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan. Agar pendidik dapat menegakkan tanggung jawab dan tugas mendidiknya secara sempurna pada saat di lingkungan rumah, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan anak terkait tanggung jawab pendidikan seksual seorang pendidik kepada anaknya, diantaranya etika meminta izin, etika melihat wanita-wanita muhrim karena pertalian darah, wanita muhrim karena perkawinan, dan wanita muhrim karena penyusuan. Etika melihat wanita yang dilamar, etika melihat aurat istri, etika melihat wanita lain, etika laki-laki melihat sesama laki-laki, etika wanita melihat sesama wanita, etika wanita kafir melihat wanita muslimah, adab memandang anak laki-laki ABG, etika wanita melihat laki-laki lain, dan etika melihat aurat anak kecil. Selanjutnya, tanggung jawab seorang pendidik adalah menghindarkan anak dari rangsangan seksual, baik pengawasan internal maupun pengawasan faktor-faktor eksternal. Kemudian, seorang pendidik mengajarkan hukum-hukum kepada anak di masa puberitas dan balik, mengajarkan tentang perkawinan dan hubungan seksual sesuai dengan pandangan Islam, dan hikmah-hikmah tentang syariat perkawinan. Kemudian, seorang pendidik mengajarkan bagaimana cara menjaga kehormatan diri dengan menahan pandangan terhadap hal-hal yang haram dilihat, dan memperkokoh pandangan keagamaan serta menjelaskan permasalahan seksual kepada anak secara terbuka.